no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, I get up, no, 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 I get up. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Priyambudi. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menangani anggrek dalam botol atau sering kita sebut dengan aklimatisasi. Jadi proses aklimatisasi ini merupakan proses awal bagi kita yang ingin berbudidaya tanaman anggrek, terutama dalam bidang bibit dalam botol. Jadi untuk proses aklimatisasi ini merupakan tahap awal bagi kita pengusaha anggrek, atau mungkin bagi penghobi atau mungkin pemula yang baru ingin akan melaksanakan aklimatisasi ini. Apa aja sih yang perlu kita perlukan? Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat bahan yang kita butuhkan adalah bibit dalam botol, kemudian kawat letter U, serta baskom dan pupuk fungisida. Itu yang terpenting. Ditunjang dengan media anggrek atau kadaka yang kita gunakan, kemudian dengan satu lagi pot fleksibel. Itu biasanya kita gunakan untuk produksi dalam anggrek yang sudah keluar dari dalam botol ya. Oke, kita lanjut kemudian ke tahap langkah awal. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan bibit dalam botol ini adalah steril, baik steril dari media tanam atau VW yang dalam botol. Jadi setelah tanaman dikeluarkan, tanaman anggrek atau plantlet tersebut dikeluarkan dari dalam botol, dipastikan harus bersih dari VW atau media agar yang terdapat dalam botol. Karena jika tidak, itu akan menghambat pertumbuhan dan menyebabkan jamur atau kebusukan pada akar, sehingga menghambat pertumbuhan, itu pasti. Yang kedua adalah steril dari medianya. Jadi media yang kita gunakan alangkah baiknya sudah kita sterilisasi dahulu, kita rebus, kita rendam fungisida, dan dikeringkan, baru kita siap gunakan. Kemudian aman, baik dari lingkungan sekitar, sinar matahari yang cukup, kadar air atau kelembapan yang cukup juga, serta suhu ruangan. Tidak terkena sinar matahari langsung dan kelembaban yang cukup. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Oke, tahap pertama adalah membuka tutup botol pada botol anggrek, kemudian diisi air dengan air bersih, bisa menggunakan selang atau menggunakan air yang lain, baskom bisa juga. Kemudian setengah botol itu dikocok-kocok hingga dipastikan media agar dalam botol itu sudah mulai rusak atau bisa dikeluarkan pada intinya. Ulangi hal tersebut sampai benar-benar media agar atau media VW itu hampir keluar semua. Untuk teknik pengocokan tidak ada patokan pasti, hanya intinya adalah mengeluarkan si media agar tersebut. Jangan lupa juga ketika mengeluarkan anggrek dalam botol, pastikan bibit yang berada di dalam botol jangan sampai terbuang. Jadi alangkah baiknya memang disediakan tempat atau wadah atau baskom pada pembuangan, sehingga mengantisipasi bibit tanaman dalam botol itu jika keluar bersama dengan agar maka akan tersaring. Oke, jika sudah dipastikan bahwa media akar atau VW-nya sudah berkurang dari awal, kita kemudian masuk ke tahap selanjutnya, itu mengeluarkan anggrek dalam botol atau plantletnya dalam botol dengan menggunakan kawat letter U. Untuk penarikan sangat diperlukan kehati-hatian karena akan menimbulkan atau akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut penarikan dilakukan pada pangkal akar si plantlet.
untuk menjaga agar planet tidak rusak ketika ditarik keluar dalam botol. Oke, keluarkan secara perlahan. Jika memang terlalu banyak maka bisa kita kurangin, kita antisipasi di dalam agar ditarik. Oke, setelah sudah dikeluarkan semuanya, botol dicuci atau dikeluarkan agar sisa-sisa agar yang ada, kemudian ditutup rapat kembali untuk pembuatan media stok kembali. Jadi kita masih bisa menggunakan botol bekas yang sudah kita pakai nanti untuk sterilisasi ulang ya. Oke, kita lanjut. Setelah hasilnya seperti ini, kita cuci si planet ini agar terhindar dari media agar atau VW yang menempel. Hal yang perlu dipastikan di sini adalah tidak ada media atau agar yang menempel pada daun, akar, baik batang si planet tersebut. Pencucian dilakukan pada air yang mengalir. Hal tersebut mengantisipasi agar media VW ini langsung hilang karena terbawa oleh air. Untuk teknik pencucian tersebut sangat hati-hati sekali karena akar si planet ini sangat rentan dan juga sangat kecil. Lakukan pemiliran secara satu arah dan pastikan tidak ada lendir yang menempel pada akar. Jika memang dirasa kurang bersih, bisa dibilas atau dicuci kembali sehingga akar itu tidak berlendir kembali ya. Setelah dicuci, kemudian setelah dibelah juga, kita bisa meletakkan planet tersebut di atas koran atau wadah yang sudah disediakan, atau mungkin bisa menggunakan baki atau wadah yang berlubang. Oke, untuk air saya sarankan jangan air pump, kalau bisa sih air sumur gitu ya, air sumber, karena dia pH-nya lebih steril. Dia pH-nya dia lebih stabil, tidak asam dan tidak terlalu basah juga. Karena kalau menggunakan air pump biasanya dia mengandung kaporit sehingga menimbulkan kurang bagus untuk tanaman. Karena syarat utama bagi tanaman anggrek ini hidup adalah sterilnya. Jadi pastikan memang benar-benar bersih dalam mencuci, karena jika tidak bersih nanti media tersebut, media sisa yang masih menempel pada akar pada planet ini nanti bisa mengakibatkan jamur atau mungkin hingga parah menimbulkan kebusukan pada akar pada planet tersebut ketika sudah ditanam. Jadi memang harus dipastikan benar-benar bersih. Oke, setelah kita tiriskan, kita diamkan beberapa saat hingga air itu sudah agak berkurang sedikit dari awal. Selain menunggu kering, kita siapkan larutan fungisida. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengantisipasi jamur pada tanaman si planet ini ya. Sebelum ditanam kita masukkan fungisida secukupnya saja dan ditambahkan dengan air. Setelah itu kita rendam planet tersebut ke dalam larutan fungisida. Kita celupkan satu persatu, baik yang besar dan kecil tidak masalah. Nanti kita akan pisahkan ketika penanaman. Untuk perendaman durasinya paling tidak kurang lebih sekitar 5 menit dari awal pencelupan.
Oke, setelah kurang lebih 5 menit kita angkat kembali planet tersebut dan kita tiriskan di atas koran atau bisa menggunakan baki yang berlubang ya. Di sini saya menggunakan koran karena lebih efisien dan mudah didapat. Oke, termasuk juga yang kecil-kecil jangan sampai ketinggalan karena planet tersebut masih ada harapan hidup untuk ditanam ya. Oke. Setelah sambil menunggu untuk kering, kita siapkan medianya. Media yang kita gunakan adalah akar kadaka. Jadi biasa orang ini sebut ini moss hitam gitu ya. Nah, moss hitam ini kita rendam dulu ke larutan fungisida yang tadi kita gunakan. Walaupun akar kadaka ini sudah dalam kondisi steril, artinya dia sudah melalui proses sterilisasi dengan direbus. Namun untuk memastikan saja kita rendam fungisida. Selain itu juga untuk melembabkan akar tanaman tersebut ya. Nantinya jadi akar akan dapat tumbuh dengan baik. Oke, kita rendam, kita tekan-tekan. Pastikan semua media basah. Oke, setelah perendaman selesai, kita tiriskan ulang kembali agar airnya tidak terlalu banyak yang terserap. Kemudian kita masukkan sebagian arang hingga 3/4 pada pot fleksibel. Kemudian ditambahkan dengan akar kadaka yang sudah kita rendam fungisida. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita ambil kurang lebih 1 pucuk tangan ini, kita taruh di atas arang. Fungsinya arang di sini adalah untuk membuat aerasi air. Jadi tidak ada air itu dia bisa keluar secara bebas. Oke, setelah selesai, ini tanaman udah agak kering planetnya ya. Kita tanam saja langsung ke dalam media tersebut. Nah, untuk penanamannya tidak perlu ditekan atau macam-macam gitu ya. Jadi kita langsung letakkan saja dan pastikan sebagian akar berada di luar atau di atas permukaan media. Hal tersebut menunjukkan ketika tanaman anggrek atau planet nanti dia masih bisa hidup dengan akar yang udara. Akar udara itu akar yang di atas media tanam tadi ya. Jadi hanya perlu diletakkan saja. Tanpa harus ditekan-tekan gitu ya. Dan untuk penanaman kita bisa menggunakan individu dan sistem kompot. Kalau kompot itu dalam satu pot itu terdapat dari 2 atau lebih tanaman. Kemudian jika individu ini satu-satu gitu ya. Nah, ini yang individu dan juga tadi ada yang kompot. Nah, untuk yang kompot ini biasanya kita gunakan ketika tanaman itu masih kecil. Oke, kawan-kawanku sekalian, setelah kalian mengetahui bagaimana cara aklimatisasi anggrek, apakah tertarik untuk aklimatisasi dan berbudidaya anggrek? Oke, budidaya anggrek sebetulnya tidak sulit, hanya membutuhkan suatu ketekunan yang memang waktu yang agak lama, namun kita menikmatinya luar biasa. Dan progres pasar sangat bagus sekali dan harga pun stabil. Oke, saya mengajak kawan-kawanku sekalian untuk berbudidaya anggrek. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa menghubungi nomor atau mungkin via WhatsApp, atau kita sekedar sharing-sharing dan bisa memfollow Instagram saya, ada di bawah sini. Dan juga barangkali yang membutuhkan tanaman anggrek, kita juga ada ready stock. Nanti bisa menghubungi info lebih lanjut di bawah ini. Oke, kawan-kawanku sekalian, sekian video dari saya. Nantikan video selanjutnya dari saya. Saya akhiri, Galih Priyambudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.